Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang huruf hijaiyah dan hukum bacaan idhar dan ikhfa. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang huruf hijaiyah. Sebelum kita memulai pembelajaran tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa, lebih baik kita membaca surat-surat pendek, dimulai dengan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum bacaan atau makhraj. Nah, siapa yang tahu tentang hukum bacaan? Kurang tahu, Bu. Nah, hukum bacaan sendiri itu berguna untuk pada waktu kita membaca surat-surat pendek atau kita membaca Al-Quran, agar kita membaca Al-Qurannya lebih benar dan lebih baik. Nah, pada pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Nah, hukum bacaan idhar sendiri itu menurut bahasa itu artinya jelas atau terang. Nah, menurut tajwid sendiri, idhar adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tersebut, yaitu ain, woin, ho, ha, hamzah, sama ha. Nah, keenam huruf itu disebut halqi karena pada waktu mengucapkan keenam huruf itu berasal dari tenggorokan. Nah, pada setiap huruf idhar yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin itu disebut idhar halqi, karena kebanyakan idhar halqi itu dibaca secara jelas dan suaranya dikeluarkan dari tenggorokan. Contohnya saja seperti mil, gila. Nah, itu kan nun sukun bertemu dengan goin. Contohnya lagi tathauna. Nah, itu kan ada tanwin bertemu dengan ha. Nah, yang ada hukum bacaan idhar halqi ini bisa ditemukan dalam surat-surat pendek seperti surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Nah, dalam huruf hijaiyah sendiri kan huruf hijaiyah kan ada berjumlah 29. Nah, dalam idhar hukum bacaan idhar itu ada 6. Seperti ini, ha, terus ho, kemudian ain, goin, terus ha yang lingkaran, berbentuk lingkaran, dan hamzah seperti ini. Itu termasuk huruf idhar halqi karena huruf idhar itu keluar dari tenggorokan.
Nah, yang kedua yaitu hukum bacaan ikhfa. Nah, hukum bacaan ikhfa sendiri itu menurut bahasa itu artinya samar. Nah, kalau dalam hukum tajwid itu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang ada dalam huruf hijaiyah. Nah, hukum bacaan ikhfa sendiri ini memiliki paling banyak huruf dalam huruf hijaiyah seperti ini. Ada ta, sa, kemudian dal, zal, terus za, sin, shin, kemudian slot, dot, to, do, fa, kof, dan kaf. Nah, huruf bacaan ikhfa ini paling banyak diantara idgham biguna, idgham bilaguna, dan lainnya. Nah, contoh ikhfa ini di dalam Al-Quran juga banyak. Terdapat dalam surat An-Naba itu juga ada, An-Naba, Asy-Syamsi itu ada. Terus ibu pernah melihat surat An-Naba itu paling banyak huruf hukum bacaan ikhfa. Nah, contoh dalam hukum bacaan ikhfa itu wa idzal kawakibut kibun tatawaz. Nah, bacaan huruf ikhfa itu samar, tidak jelas, berbeda dengan idhar. Kalau idhar itu adalah hukum bacaan yang jelas. Jadi kita kalau menemukan dalam bacaan Al-Quran atau surat-surat pendek ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi seperti goin, ain, kho, ha, hamzah, terus ha yang berbentuk lingkaran, itu dibacanya jelas karena keluar dari tenggorokan. Nah, itu disebut sebagai idhar halqi. Nah, kalau ikhfa itu kita membacanya samar, bertemu dengan 15 huruf tadi seperti ta, sya, jim, dal, zal, fa, qof, shod, dot, to, do, sin, shin, kaf. Nah, dalam Al-Quran juga banyak bacaan-bacaan ikhfa. Selain ikhfa juga ada idgham bilaguna, idgham biguna, ada iklab. Nah, di sini Ibu hanya menjelaskan tentang hukum bacaan idhar dan ikhfa. Ada yang tidak dimengerti? Dimengerti, Bu. Nah, baik. Karena sudah mengerti semua dan Ibu akan memberi tugas kalian, coba kalian telaah dan amati surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kan tadi kita sudah membaca di awal pembelajaran. Coba kalian amati apakah di dalam 3 surat itu ada hukum bacaan idhar dan ikhfa. Jika sudah selesai kalian amati, kalian tulis di buku dan Ibu akan memberikannya besok ketika kita bertemu kembali. Baik, Ibu tutup pembelajaran kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.